Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haki Rasidin dengan NIM 120210181. Di sini saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum B, semester 4, dalam rangka menjalankan tugas UAS yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni atas nama Bapak Dr. Andos Muhammad Darwis SHMH. Baiklah, di sini proposal penelitian saya berjudul tentang dampak PKL bagi masyarakat serta pengaruh terhadap lingkungan Desa Kota Baru Teh, Kecamatan Keritan. Latar belakang, kebanyakan para pedagang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok dalam menjalankan usahanya menggunakan pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam hari tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang disediakan, namun masih banyak yang berjualan di pinggir jalan sehingga membuat jalan menjadi macet. Selain itu juga limbah PKL juga dibuang sembarangan yang membuat lingkungan terlihat kotor. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan yang saya ambil yang pertama yakni tentang pengertian PKL, yang kedua apa dampak positif dan negatif adanya PKL mingguan. Baiklah, untuk kajian teorinya, pengertian pedagang kaki dari rumusan materi tersebut, maka kajian teori yang akan saya jawab pertama di sini ini tentang pengertian pedagang kaki lima. Istilah pedagang kaki lima atau PKL berasal dari zaman Raffles, yaitu 5 feet, yang berarti jalur perjalan kaki di pinggir jalan selebar 5 kaki atau sama dengan lebih kurang 1,5 meter. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya PKL, yang pertama ada dampak positif. Dampak positif ditinjau dari sisi positifnya. Sektor informal, pedagang kaki lima merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Untuk dampak negatifnya, di sisi negatif, karakteristik PKL yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktivitasnya, yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum. Tidak tertampungnya kegiatan PKL di ruang perkotaan menyebabkan pola dan struktur kota modern dan tradisional berbaur menjadi satu, sehingga menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Bangunan modern dan megah berdampingan dengan bangunan sederhana, bukan cenderung kumuh. Perlu adanya upaya yang terpadu dari pihak terkait untuk menertibkan pedagang kaki lima ini sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya. Kemudian untuk penelitian terdahulu, dalam penelitian ini dapat data yang diambil atau diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan observasi, di mana wawancara akan dilakukan kepada kepala desa, RT dan RW, penduduk setempat dan wisatawan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, kuesioner meliputi arsip-arsip terkait anggaran dana desa untuk wisata dan sebagainya. Saya ambil, yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian untuk meneliti pada observasi dan pengamatan sebuah subobjek. Metode ini sering dipakai dalam penelitian di ilmu sosial dengan bentuk analisis dan kesimpulan yang bergantung pada ketajaman analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan dengan menekan makna pada generalis. Selanjutnya, tahapan rencana akan saya lakukan terhadap penelitian saya itu akan terus mengembangkan penelitian saya dengan baik dan benar sesuai prosedur sehingga tercapai yang diinginkan. Adapun sumbangsi penelitian saya terhadap ilmu pengetahuan itu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menambah wawasan mengenai PKL. Yang kedua, agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakat melalui PKL ataupun lowongan kerja baru. Yang ketiga, agar pemerintah dapat memberikan kawasan ataupun wilayah warahmatullahi wabarakatuh.